Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nih beduk. Innal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Masyaallah. Buat juga suara menteng semuanya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Amin. Betul. Manusia itu kan tidak merdeka karena nafsunya sendiri. Ya. Kita dibelenggu oleh nafsu, kita dibelenggu oleh ego, kita dibelenggu oleh diri kita. Ya. Manusia itu diberikan akal oleh Allah untuk menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang independen. Independen dalam arti apa? Tidak depending kepada selain Allah. Kembali lagi di Suara Menteng, suara kita. Dan gue tentunya nggak sendirian. Pasti di sini ada satu orang yang mau kita tanya-tanya seputar Ramadan, ya, atau bahkan juga setelah Ramadan. Dan di sini gue bersama Vicky, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gue mau nanya nih ke lu tentang apa sih momen paling berkesan yang lu alamin selama Ramadan di tahun ini ya, yang berkesan nih. Berkesan ya? Iya, kan kemarin gue lihat story lu tuh ada di Jepang, ada di Qatar. Tiba-tiba lu orang ini tuh orang yang senengnya tuh tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba ntar di mana lagi gue nggak tahu tuh ya kan. Coba lu jelasin tuh. Iya. Iya ya. Gue juga nggak nyangka itu kalau itu pertanyaan yang bagus. Kenapa ketika lu tanya gue tadinya cuma iseng ngeliat tiket murah. Oh gitu. Tiket murah. Jadi Jepang waktu itu dapat tiket sekitar 6 juta atau 7 juta ya, saya lupa lah. Sekitar segitu. Oke. Direct pakai JAL. Langsung tuh satu Ramadan beli. Gue juga nggak tahu. Gue tuh lupa kalau itu tuh awal Ramadan. Berangkat. Tapi ternyata itu hikmahnya cuy. Gue ke Jepang kan. Berangkat ya pertama kali ke Jepang sendirian itu. Lu kaget nggak gue sendirian atau biasa aja ya? Biasa aja sih karena senengnya sendirian. Tapi ada patah bagus. Oke, gimana tuh? Jadi sendiri itu membuat lu mandiri. Oke. Tapi jatuh ke dalam kesendirian tuh yang merusak. Oh wow, dalam. Nah, jadi bagus ketika lu bisa sendiri, lu punya pikiran yang merdeka, lu independen, lu jalan sendiri. Tapi kesendirian itu yang membuat lu akhirnya rusak. Jadi jangan sampai ketika lu merasa lu merasa sendiri. Okay. Kan ada orang yang dalam keramaian pun merasa sendiri. Yeah. Ada orang yang sendiri pun merasa ramai. Nah itu maksudnya adalah lu ketika mempunyai perasaan mandiri tadi bisa menjadi independen lah, lu jadi merdeka gitu. Tapi jangan sampai lu kena mental health kesendirian gitu maksudnya. Itu intinya. Nah, Jepang, balik lagi Jepang ya. Balik lagi Jepang. Nah, Jepang gue berangkat ya kan. Gue puasa. Ini fun fact. Jadi gue puasa di hari kedua. Oh. Kenapa? Karena Indonesia kan tanggal 1. Iya. Tanggal di Jepang, Malaysia, Singapura tuh tanggal 2. Jadi gue berangkat tanggal 1, gue landing tuh belum mulai Ramadannya. Oh. Jadi gue landing sebelum buka puasa. Tapi juga belum maghrib karena belum Ramadan. Jadi gue nggak bisa puasa. Oke. Akhirnya gue tanya ke teman-teman gue, dia bilang tenang Ki, kalau belum Ramadan lu nggak wajib puasa. Tapi pertanyaan gue adalah gue harus qada atau enggak? Terus katanya nggak perlu karena lu mulai tanggal 2. Tapi jangan sampai lu puasa 28 hari. Jadi lu harus lebaran 31. Alhamdulillah Indonesia tadi jam sore 31. Jadi gue aman. Oke, balik lagi ke Jepang ya. Jadi ke sono. Sorry ini gue juga suka kemana-mana. Oke, santai. Jadi Jepang itu ya gue sana, terus gue pertama yang gue pikirkan gue harus jalan-jalan ke komunitas muslim di sana. Jadi gue cari searching di Tokyo itu ada sekitar 7-8 masjid di setiap distriknya. Kayak Asakusa ada di di Yokohama itu udah keluar Jepang lah. Maksudnya di Asakusa itu ada beberapa masjid. Jadi gue datang tuh karena gue murah ya. Maksudnya gue irit nih, budget irit. Jadi gue buka puasa di situ. Dan satu lagi kan makan halal susah ya. Jadi akhirnya ya gue otomatis harus menyesuaikan gitu. Tapi gue pahami bahwa gue rindu kondisi Ramadan di Indonesia sih ketika di Jepang. Okay. Karena lu puasa sendirian kan. Ketika lu mencari komunitas muslim ya lu merasa ada di rumah lah akhirnya. Lu bisa ketemu buka bareng, ketemu saudara-saudara dari semua negara tuh. Kan semua ekspat Jepang banyak ya. Dari India, Pakistan, dari Bangladesh, dari Eropa juga ada. Dari orang Jepang asli juga ada. Nah itu pengalaman pertama sih menarik buat gue di Jepang. Dan itu berkesan. paling berkesan itu di Jepang. Terus gue ya umroh biasa ke Turki kan gue biasa.
Ya terus gue ke Riyadh. 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 Pertama kali itu gue ke ibu kotanya Saudi. Riyadh tuh kayak Jakarta. Jadi lu ada ketemu sisi-sisi yang kalau di Haram tuh nggak ada. Di Riyadh tuh ada kayak crowded, macet dan lain-lain gitu. Lu ketemu sisi lain Saudi yang bisa lu lihat lah. Tapi tetap bagus lah. Itu kotanya menarik juga gitu. Terus ya gue akhirnya 10 hari pertama Jepang, 10 hari kedua umroh, 10 hari terakhirnya di Indonesia. Biasa Indonesia ketemu lu ya kan, ngisi-ngisi kita itikaf bareng. Ya seperti biasanya lah gitu sih. Berkesan sih gue tahun ini. Tahun ini banyak hal yang Ramadan ini yang bikin gue happy lah, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa disyukuri oleh Allah ya, kepada Allah, insyaallah gitu. Itu sih berkesan. paling berkesan sih. Dia berkesannya bagus ya, sendirian, jalan-jalan ya kan, semau dia aja gitu, mau ke Jepang ya kan, iseng-iseng lo beli tiket lo ya kan. Alhamdulillah. Terus ke Qatar, umroh segala macam, yang penting sendiri jalan-jalan suka-sukanya ya. Itu, yang penting jangan jatuh ke dalam kesendirian. Ya, gue setuju tuh. Oke. Nah, gue mau nanya lagi, ya kan. Yaitu mengapa banyak orang ini mengalami penurunan semangat ibadah setelah Ramadan berakhir. Ini menurut lu gimana nih? Kun rabbaniyan wala takun hamdaniyan. Jadilah hamba Allah yang beribadah sepanjang masa. Jangan jadi hamba Allah yang beribadah Ramadan sahaja. Oke. Gimana bagus ya? Bagus. Jadilah hamba Allah yang beribadah sepanjang masa, bukan hamba Allah yang beribadah hanya Ramadan saja. Iya. Jadi maksudnya gini. Banyak di antara kita ketika puasa ya kan, sholat malam, taraweh gitu, sedekah, infak, tilawah di bulan Ramadan itu terhenti sama dengan terhentinya bulan Ramadan. Padahal kan maksud dari Ramadan itu adalah menjadikan kita insan yang bertakwa kan. Tatlaan lakum tatakun itu. Yeah. Yang dimana akhirnya Ramadan ini selama 1 bulan itu mengajarkan kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Jadi jangan kita selalu gini, kita salah persepsi soal Ramadan itu hanya soal ritualitas, soal ibadah gitu. Tapi kita lupa soal esensi dari puasa itu sendiri. Bagaimana itu tuh melatih kita jadi orang yang lebih disiplin, misalnya ya kita sebut ya, orang jadi lebih disiplin. Ya lu misalnya, nih kita kasih contoh misal, lu walau sudah 1 menit nih, kalau belum azan maghrib berani nggak lu minum? Kan gue puasa. Ini puasa nih. Ya, tapi ini kita bahas misal andai-andai. Lu 1 menit belum azan maghrib, berani nggak lu minum? Enggak dong. Enggak. 1 menit kalau udah azan subuh, berani nggak lu minum? Enggak dong. Nah, berarti kan puasa sebenarnya mengajar kita menjadi orang yang disiplin ya. Jadi disiplin secara mindset gitu. Nggak mungkin kalau ada orang yang puasa benar, yang memahami betul puasa itu, ketika selesai puasa, selesai Ramadan, jadi orang yang jam karet gitu. Karena puasa sendiri mengajarkan kita jadi orang yang disiplin. Puasa juga mengajarkan kita jadi orang yang punya integritas. Ya kan, lu lagi di ruangan ini kan AC, ya kan. Kalau misalnya di luar lagi panas, kita lagi haus, ada air depan kita sehaus itu pun nggak berani kita minum. Padahal itu nggak ada orang di mana-mana. Kok bisa ketika puasa itu? Ketika di Ramadan kita melakukan hal itu. Sebenarnya itu kan latihan langsung menjadi orang yang berintegritas. Kalau lu kayak gitu, tangan lu bisa terhenti ketika tidak minum, maka ketika di luar lu jadi orang yang punya amanah misalnya, lu punya tanggung jawab. Ketika lu mau ngelakuin hal-hal yang menyeleweng, ya lu akan terhenti juga, sama seperti terhenti tangan lu nggak minum di siang hari Ramadan. Itu. Jadi menurut gua kita harus punya mindset soal tadi, esensi dari puasa itu sendiri, bukan cuma soal ritualitas itu. Karena kalau sudah mindset kita udah benar, insya Allah ibadah mah jadi gampang lah gitu. Gampang ya? Iya, insya Allah sih nggak akan turun gitu. Karena secara mindset kita udah benar. Kan itu yang diinginkan. Karena takwa itu kan dalam hati kata Rasul kan. Bukan hati itu yang jadi tolak ukurnya. Yang jadi pengejuantahan dari perlakuan kita nantinya, perilaku kita begitu. Dimana kita udah digembleng selama 1 bulan penuh, ya kan, di bulan Ramadan. Yang tadi lo bilang ya kan, menahan hawa nafsu, menahan lapar, atau bahkan kita belajar disiplin, gitu kan, ya, integritas, integritas gitu. Nah ini kita menuju kemenangan, ya kan. Nih menangan itu kan artinya kita merdeka ya, betul. Masuk ke dalam jiwa yang menang, jiwa yang merdeka, gitu. Nah secara makna nih ya, sebenarnya menjadi seorang muslim yang taat sepanjang tahun itu bukan hanya di bulan Ramadan tuh, apa sih makna yang sebenarnya tuh? Kalau kita lihat misalnya ya, istilah minal aidin faizin kan, kita menjadi orang yang kembali menjadi orang yang menang. Di Al-Quran itu kan kalimat faz atau faiz atau orang yang menang itu kan disebutkan misalnya di surat Al-Imran, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi lu baru disebut merdeka. Ini hakikat merdeka dalam
konteks Islam ya. Lu baru disebut merdeka ketika lu udah lepas dari api neraka dan lu masuk dalam surga. Jadi itu tuh menang sesungguhnya. Nah, dalam puasa konteksnya adalah, jadi ini gue coba kutip sebuah perkataan ulama ya. Jadi kalau lu tahu ada ulama namanya Is bin Abdis Salam. Dia itu disebut Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu apa? Sultannya para ulama gitu. Ulama. Jadi ini ulama besar di abad ketiga Hijriah. Jadi beliau membuat sebuah risalah ya, Maqasidus Shiyam. Itu dia menulis esensi dari puasa itu, salah satunya dia bilang itu menumbuhkan rasa kebergantungan kita sama Allah. Karena kan lu lapar ya, lu lagi nggak minum, nggak makan. Jadi lu merasa kebergantungan sama Allah tuh hadir. Karena lu lagi lemah-lemahnya, perut lu nggak dikasih makan segala macam gitu. Nah, ketika di kondisi itu, kan kemerdekaan itu yang muncul. Dalam arti gini, manusia itu kan tidak merdeka karena nafsunya sendiri. Kita dibelenggu oleh nafsu, kita dibelenggu oleh ego, kita dibelenggu oleh diri kita. Nah, ketika kita menghilangkan itu semua dengan berpuasa, rasa depending kita muncul sama Allah, disitulah kita menjadi orang yang paling merdeka. Kenapa? Karena kita cuma mau bergerak atas maunya Allah. Kita merdeka tidak mengikuti dari maunya manusia yang lain. Kita merdeka dari kemauan nafsu kita. Kita merdeka karena maunya Allah. Itu kan sebenarnya manusia kan. Manusia itu diberikan akal oleh Allah untuk menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang independen. Independen dalam arti apa? Tidak depending kepada selain Allah. Depend itu kan artinya bergantung kan. Independen berarti tidak bergantung, tapi maksudnya secara muslim itu harus tetap bergantung sama Allah. Nah, bergantung dengan Allah itulah yang mengejuantahkan kita menjadi manusia-manusia yang merdeka dari nafsu kita, dari hal-hal buruk dari diri kita, dan kita cuma mau bergerak berindependen kepada Allah gitu. Maksudnya berindependen atas maunya Allah, dan itulah di titik kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka secara pikiran, merdeka secara perilaku, merdeka secara semua dalam hal kita gitu. Semuanya itu kita tentukan atas maunya Allah, bukan maunya manusia. Bukan maunya manusia. Kita kalau masih mau manusia masih terjajah. Iya. Masih feodal kalau kata orang. Setuju gue. Itu. Oke. Kita bergantungan semuanya pada Allah, karena Allah lah yang berkuasa, yang maha kuasa. Betul. Thank you. Oke. Bang Vicky.